teng sinang angin kata jahe. Mbok kebencet nggih Bu nggih? Nggih kalah kalira rayuan sing jenenge laki-laki sehebat-hebatnya lelaki tunduk kali wong wadon nggih. Lemah kali wong wadon mah. Ya, ora sado-ado krijon seorang juara dia kalau main tinju kuat 12 ronde. Yakin nek nanggung mangke ronde tepar nang bojone. Mboten kuat niku laki-laki kalah. Matak sing menang nggih perempuan. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Masyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Adam memetik buah khuldi. Ada yang cerita ngambil 2, ada yang cerita ngambil 3. Ya, Adam ambil, kemudian dimakan oleh Adam 1 gleser masuk, ternyata magol. Nek bahasa pamajani keloloden, keselek neng ngulu. Makanya sing jenenge kaum Adam mesti ana jendol-jendole nang leher. Bener Pak nggih? Leres Bu? Mangke wangsut sangir ki jejel dicekel kayak Pak Marjere. Anak turun Adam nggih ana maneke. Oh bener nggih bojoku turun Adam. Kemudian sing istri napa makan pula buah khuldi. Setelah dimakan sing jenenge wong wadon nggih lunyu, leur, licin non bahasa kita mah. Setelah dimakan gleser lewat leher, ternyata mentok juga teng bagian dodo. Mantak sing jenenge kaum Hawa niku mesti wonten jendol-jendole kali teng dodo. Ngoten nggih, ngapunten niki. Tesi syukur Bu. Nggih Pak nggih. Jajal angger mentoke nang aring paha bagian dhuwur apa ora kangelan nggar nyusoni. Bapaknya mboten tahan makanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya karena Nabi Adam melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Inilah cikal bakal manusia, inilah khalifah manusia pertama. Sehingga dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, ada para nabi-nabi yang lain, termasuk nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai warasatul anbiya, sebagai penutup para nabi dan rasul yang pangkatnya paling tinggi daripada para nabi, yang derajatnya paling luhur daripada para rasul, yang membawa umat manusia berjuang untuk umat Islam dari kejahiliahan yang penuh dengan kezaliman menuju zaman yang penuh dengan hidayah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu mari kita sambut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersolawat. Persiapan. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barokah kullu man shalla alaihi.
Memang rada falas Pak. Soalnya ini memang seharusnya mubalik dengan marawis dengan sositem ini perlu berlatih terlebih dahulu. Ya. Ya maklum karena ini saya cabutan dari Lakbok tambah kerja ini dari Sidaharja. Ya. Jadi agak-agak sumbang, agak-agak falas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan peristiwa yang besar yang hanya bisa diterima oleh iman kita. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita kagak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh. Sejauh perjalanan Isra Mi'raj ditempuh dalam waktu yang amat sangat singkat, hanya sepertiga malam sudah bisa tembus dalam tiga alam. Ya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu dinamakan alam nasud, alamnya manusia, alam indrawid. Jadi alam yang masih tembus pandang oleh panca indera kita. Kemudian dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan ke langit yang pertama, kedua, ketiga sampai dengan langit yang ketujuh, itu dinamakan alam malakut. Dari langit yang ketujuh sampai dengan ke Sidratul Muntaha, mustawa dan aras untuk menerima perintah sholat, itu dinamakan alam ketuhanan. Jangankan Pak Bu, malaikat, ya, jangankan manusia, malaikat pun kagak bisa tembus yang namanya alam ketuhanan, kecuali Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena iman, ya, Subhanalladzi asra bingabdih, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Allah yang memperjalankan, Muhammad diperjalankan cepat atau lambat, bagaimana Allah dong? Suka-suka Allah. Makanya perjalanan Isra Mi'raj hanya bisa diterima oleh iman kita. Leres nama mboten Bu? Nyendak nama mboten kira-kira niki? Nggih. Karena otak kita terlalu kecil, tidak bisa menerima yang namanya peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Ya. Sekarang nggak usah terlalu jauh ke Isra Mi'raj, kita gambaran ini ada sebuah kelapa, Bung ya. Kelapa itu ada serabutnya, onten batoke, onten aire, onten daginge. Air sama batok duluan mana Pak? Hah? Duluan batok, Bu? Air kali batok duluan mana? Sekarang kalau duluan air, melebuna air lewat batok, lewat pundi? Lewat bolongan sing di. Itu karena Allah punya mau. Allah punya mau, makanya jadi. Ya. Sekarang di sini banyak anak-anak kecil. Otak berpikir ada anak kecil berarti ada ibu bapaknya. Ibu dan bapak itu sebab akibatnya lahirlah seorang anak. Itu menurut penglihatan otak kita. Tapi kalau bahasa iman, Allah lebih mustahil dari itu Pak. Ya. Sekarang
Nabi Adam yang baru saja diceritain. Kagak ada emak, kagak ada bapak, ada Nabi Adam. Allah mau, Allah berkehendak. Ya. Kemudian Nabi Isa, ada emak Siti Maryam. Siti Maryam kagak ada bapak, tapi lahir Nabi Isa, Allah mau. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Jadi ya. Betul nggih Bung ya? Tapi sayangnya Pak, Bu, sayangnya wanita-wanita zaman ayeuna banyak pula yang kagak mau kalah sama Siti Maryam. Teng mriki wonten Bu? Teng Sindang Angin? Mboten? Alhamdulillah. Kalau kata orang Betawi mah Yasin tabarok, malamnya diriasin, isuk-isuk keluar orok. Kalau bahasa orang Banjarsari, salawe 25 aya kepiting katojos paku. Awewe zaman ayeuna tos bunting uwu anu ngaku. Naudzubillah summa naudzubillahi minda. Onten teng mriki Bu? Onten? Yakin? Naudzubillah summa naudzubillahi minda. Masya Allah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di langit yang pertama dengan malaikat Jibril, Jibril berketok pintu. Kalau kita mah tok 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 tok, assalamualaikum, bahasanya Pak Marjan gue Pak Haji ya. Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam sama penjaga pintu pertama. Lalu ditanya, siapa itu? Kata penjaga pintu, aku Jibril. Lalu dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah telah diutus? Jibril menjawab, iya, Muhammad telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dibuka kretek pintu pertama oleh penjaga langit pintu pertama. Di situ apa yang terjadi? Nabi Muhammad bersua dengan Nabi Adam, disambut oleh Nabi Adam dengan hangat, selamat datang anak muda yang soleh, selamat datang pula Nabi yang soleh. Apa kata Nabi Adam? Muhammad, di surga itu tanahnya sangat subur sekali. Kata Nabi Adam, ya Nabi Adam kan sudah di surga, cuma diturunkan ke bumi. Kalau Muhammad baru mau ke surga, baru mau lihat surga, ya, penampakan surga. Kata Nabi Adam, Muhammad, di surga itu tanah subur sekali. Sampaikan ke umatmu sing rajin pada pepelakan, ya, sing pada rajin pada tetandur, ya. Kata Nabi Muhammad, harus nandur nopo Pak? Ya. Umatku harus nanam apa? Kata Adam, perbanyaklah kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tasbih ringan untuk diucapkan, memberatkan di dalam timbangan. Satu kali kita bertasbih, satu pohon Allah tanamkan di dalam surga. Kalau tiap hari kita bertasbih 100 kali, 100 pohon Allah tanamkan di surga. Kalau sepanjang hidup kita bertasbih dan bertasbih, berjuta-juta tasbih, beribu-ribu tasbih, bermiliar-miliar tasbih,
Allah akan tanamkan pula miliaran pohon di dalam surga. Alhamdulillah. Mantakna ayo di bulan Rajab ini mari kita untuk banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanyaki kita berzikir, bersolat, bertasbih. Alhamdulillah kita malam hari sampai pada bulan Rajab tahun ini, mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana. Teruskan Pak. Wasabana wa ilal qaumadana Wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, bulan Saban. Ya Allah, berkahi kami dan sampaikan pada Ramadan. Irfa sama-sama. Allahumma sholli wa sallim wajaba wasabana wa balligh Allahumma barik lana. Sama-sama. Fi Rajab wa Sabana. Allahumma barik lana wa balighna Ramadana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, lupa. Ibu-ibu sing rajin sasapu di masjid di musola. Ya Bu, sing rajin sasapu di masjid di musola. Ada riwayat suatu cerita, ada seorang wanita rajin sapu-sapu di masjid. Ya. Suatu ketika Rasulullah melihat, tempo waktu lagi melihat lagi-lagi sasapu. Di kemudian hari Rasul lewat, sudah kagak ada yang sapu-sapu. Rasul nanya, sahabat, ibu yang tadi sapu-sapu di masjid kemana ya? Sudah meninggal ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa enggak ngasih tahu? Ayo antar ke makamnya. Rasul dijajabkan ke makam Bu. Ya. Sebegitunya Rasul ya mendatangi makam seorang ibu yang tadi rajin sasapu di masjid. Kalau itu wanita itu bukan wanita yang soleh. Karena wanita yang soleh rajin sasapu di masjid, Rasul langsung berangkat. Karena tidak sempat untuk sholat di rumah, tidak sholat
pada saat pemberangkatan mayitnya dari rumah si duka, maka Rasul berangkat ke kuburan. Di situ langsung sholat mayit di atas kuburan. Bukan sholat di atas kuburan. Nanti salah persepsi lagi, Pak Marjan. Bid'ah, jangan sebentar-bentar bid'ah. Rasul melakukan itu karena ada dalilnya, Pak. Sholat mayat di kuburan karena mayatnya mayat hadir, bukan mayat orang kafir. Orang soleh rajin membersih di masjid, suka memakmurkan sarana ibadah. Rasul sholat, ya. Kalau laki-laki sholatnya di palebah kepala, kalau perempuan di bagian pinggang. Boleh-boleh saja sholat di makam, ya. Itu sholat mayit di makamnya, tidak apa-apa. Makanya anak-anak kita kalau yang merantau, orang tua yang meninggal tidak sempat sholat di rumah, ayo diajak ke makam untuk sholat di makam, enggak apa-apa, ya. Ibu-ibu suka bebersih masjid kalau hari Jumat? Suka tidak? Tidak? Suka. Kadang-kadang Bu ya, sing rajin sasapu di masjid kalau hari Jumat, kalau ingin dapat barokahnya sholat Jumat, ya. Sing rajin sasapu di masjid ingin barokahnya sholat Jumat. Yang kedua, sing rajin ngawula saat suami lagi sholat Jumat, ya. Suami pergi sholat Jumat, ya, pulang ke rumah, ya. Di rumah sudah disiapin air, ya, siapin makanan, sudah ngerebus air untuk apa? Lain kerengakulum suami, ya, nyeunkeun cai manis, teh manis atanapi kopi kasukaan karesep suami. Insya Allah bakal dapat pahala sholat Jumat. Ini mah suami sholat Jumat turu ngoten nggih, tidur napa masak Bu? Tidur. Kalau nggak tidur apa nggih? Ibu-ibune sibuk buat status. Bener Bang ya? Ibu-ibu pernah buatin air kopi buat suaminya ketika habis sholat Jumat? Pernah? Bapaknya pernah dijanjikan kopi sama ibunya habis sholat Jumat? Nggak pernah? Jangan dilepus katanya Bu. Masya Allah. Insya Allah kalau kita ngewula kepada suami pada saat sholat Jumat, kita akan mendapat barokahnya sholat Jumat. Terus gimana Pak Marjan, kudu sholat duhur tidak? Ya sholat duhur, kan kita tidak ikut sholat Jumat, kecuali si ibu berangkat ke masjid ikut sholat Jumat. Kumaha Pak Marjan? Ada model di dia anu terbuka salaki. Nya ulang ngawula ka salaki batur. Atau pamajikan ngambek. Ngawula salaki ngamuk, makanya sing orang dua wong lanang iku sing rajin sasapu insyaallah ya. Pulang dari sholat Jumat, ibu-ibu buatin air ya, setelah buatin minum barang, duduk sila, makan kali suami sambil berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami hidup yang baik di dunia, pun berikan kami hidup yang baik di akhirat. Selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Pak, Bu, kalau kita ingin hidup rumah tangga yang baik, tentram, legowo, jawi sakliro, sakinah mawaddah warohmah, bahagia dunia, bahagia akhirat, Rasul menegaskan, inna min sa'adatil mar'i antakuna jaujatuhu solihah. Istri kita harus jadi istri yang solihah. Bu, sampun jadi istri solihah Bu.
Pakai bedak untuk suami, ya. Bibir merah untuk suami. Itu ciri-ciri istri yang soleha. Istri yang soleha bukan istri yang kaya raya. Istri soleha bukan istri yang cantik cerita seperti artis, bukan. Tapi soleha ada ima fi hukukillah, wada ima fi hukukil iban. Istri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istri kita sayangi, hormati suami, ya. Mau ke undangan seksi, mau ke hajatan menor, mau ke arisan bahenol, giliran di rumah pakai daster sing bolong. Masya Allah, ibu ya. Tidak boleh begitu, Bu. Jadikan suami kita bahagia dengan hadirnya seorang istri, ya. Karena ad-dunya kullaha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Setiap benda, setiap isi dunia itu adalah benda. Benda yang baik adalah al-mar'atu solehah, wanita yang soleh. Sudah, Bu, jadi wanita yang soleh, Bu? Belum? Alhamdulillah. Ngesuk sing pada dadi wanita soleh. Balik ngaji ngesuk sing pada soleh. Saling menghargai, saling menghormati antara suami istri. Kita kagak boleh saling menyakiti. Kan ada tembangannya, Bu. Yang hujan merapat ke musala, penuhin musala, Bu. Ada tembangannya, Bu. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Jagalah suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Amin ya robbal. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan, Bu. Bila suami kawin lagi, asal, Bu. Bila suami kawin lagi, ibu-ibu jangan bersedih. Walaupun ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Asal betul, Bu. Kalau ingin cepat masuk surga, kita harus ikhlas ngizinin suami untuk kawin dua. Ngonten nggih, Pak PJS? Harus ikhlas kau desa, Bu. Nek ikhlas niku gede ganjarane. Ya. Mau ikhlas nggih, Bu? Masyaallah. Tenang, balas, Bu, suaminya. Ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Bahagianya istri, senyumnya bidadari. Amin ya robbal. Amin ya rabbal alamin. Bila istri marah-marah, suami janganlah gundah. Kasih duit warna merah, istri akan senyum indah.